البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indak ya nabikum. Siapa yang diciptakan terlebih dahulu, jin atau manusia? Jin. Hafal dalilnya? Indak ya Abu Zaid. Dalilnya? Wal janna khalaqnahu. Naam. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Tayyib. Masih Nabil, jin diciptakan dari apa? Dari api yang panas. Tayyib. Naam, ijlis. Apakah kita bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Indak ya Hanafi. Tidak. Nah, tapi mereka yang melihat kita. Dalilnya Indak ya Harid. Nah, innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Baik. Kemudian ketika seorang dikatakan melihat jin, penampakan tersebut, nah, penampakan yang dimunculkan oleh jin di mata-mata seseorang dalam bentuk yang dia serupakan. Nah, misalnya menyerupai bentuk manusia seperti pada kisah siapa yang datang dalam hadis Indak ya Umar. Nah, jin yang mencuri zakat, yaitu dalam kisah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia datang dalam bentuk laki-laki. Nah, dia mengambil zakat dan seterusnya. Demikian pula terkadang datang dalam bentuk ular, alhamdulillah. Nah, oleh karena itulah ketika kita mendapati ular di rumah, di dalam rumah, kita dilarang untuk untuk membunuhnya langsung. Nah, karena dikhawatirkan itu termasuk jin yang mukmin. Karena kita akan belajar di bahwasanya jin ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau muslim sama hukumnya, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita bunuh. Nah, makanya bimbingan Nabi SAW ketika seorang mendapati ular di dalam rumah. Kalau di luar rumah tidak. Tapi kalau di dalam rumah, min awamiril buyut, yaitu jin-jin yang juga memakmurkan rumah-rumah kita. Nah, di dalam rumah kita diperintahkan untuk mengusirnya dulu. Nah, dengan nama Allah, aku minta kamu keluar. Kalau ternyata tidak keluar, berarti itu layak dibunuh. Diminta 3 kali. Nah, baik. Dengan nama Allah, aku minta kamu keluar. Diulang 3 kali. Kalau kemudian kau tidak mau keluar sambil digusap, tidak mau keluar, maka berarti boleh dibunuh. Sebagian berpendapat akhwanifillah dibiarkan sampai 3 hari. Tapi ngeri kan? Dibiarkan 3 hari ngeri. Nah, tapi digusap keluar aja. Nah, dan lebih tenangnya ikhwan, kalau mendapati ular di rumah, digusap keluar dulu, suruh cari jalan, baru dibunuh di luar. Itu lebih aman. Tapi kalau memang kok sulit, ternyata digusap juga sudah diminta dengan nama Allah tidak mau keluar, berarti itu ular biasa.
Dan saya pernah dapati sesuatu yang memang ular ini di rumah dulu ketika masih ditulis hitam pas awal-awal pulang, hitam. Mengkilat. Kemudian di dalam rumah di dapur, ya saya usir. Setelah itu jalan cepat, tiba-tiba hilang. Cari-cari, baru kelibatan tiba-tiba hilang. Tapi yang namanya lihat ular kan tentunya jangan-jangan kemana ini? Cari semuanya, sudah tidak ada. Itu memang betul. Kalau memang itu ular jin, ia akan hilang, akan pergi ketika diusir. Diminta dengan nama Allah untuk untuk pergi, karena bukan tempatnya itu rumah kita. Tapi kalau ular asli, kalau diusir-usir ya namanya ular, tidak paham, ya tidak. Tapi kalau jin, ya mereka paham. Ketika diusir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga sebagaimana kita ikhwanillah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syahidnya apa? Tadi. Apa yang kita lihat ikhwanillah dari sesuatu yang mungkin itu adalah jin, bentuknya dalam bentuk bukan asli yang Allah menciptakan atasnya. Dalam artian bentuk yang dia nampakkan untuk kita berupa ular kah, atau terkadang seperti manusia kah, dan seterusnya. Makanya kadang muncul mereka yang mengganggu orang yang lemah iman, diganggu dengan sesuatu, ya ditakut-takuti sesuai dengan gambaran yang dimunculkan di benak kita. Makanya dibahas setelahnya, hal nakhafu minal jinni wasyayatin. Apakah kita takut terhadap jin dan syaitan-syaitan? Jawabannya apa? Mujahid, takut tidak Mujahid? Tidak. Tidak boleh takut. Wal jawab la. Tidak takut. Tapi jangan gaya. Nanti baik. Karena syaitan alhamdulillah ya mereka makhluk yang yang mengusahakan kejelekan. Makanya ketika ada seorang menyombongkan diri, ya terkadang malah semakin diusahakan untuk dimasukkan dalam kejelekan-kejelekan yang lebih parah. Kita tidak boleh takut terhadap jin dan syaitan-syaitan. Kenapa? Innama nakhafu minallahi wahdah. Hanyalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini penting. Di mana terkadang alhamdulillah bahkan ini banyak menimpa anak-anak kaum muslimin, bahkan yang orang tuanya perempuan apalagi mengalami kekhawatiran, ketakutan dari perkara-perkara seperti ini. Takut jin, takut syaitan, takut memedi. Tapi mereka terkadang sukanya cerita-cerita horor, cerita-cerita yang menakutkan. Ini semuanya ulah syaitan, ulah para jin. Maka jangan terkecoh. Mereka banyak usaha, banyak taktik untuk merusak akidah kaum muslimin. Banyak taktik untuk merusak akidah kaum muslimin. Maka terkadang mereka melalui syaitan-syaitan dari kalangan manusia memunculkan memunculkan hal-hal yang menimbulkan ketakutan. Baik dengan dimunculkan film-film horor, cerita-cerita horor, isu-isu horor dan seterusnya. Untuk apa? Agar akidah rusak. Sehingga seorang anak tidak berani pergi ke masjid sendirian. Atau bahkan orang tua tidak berani ke masjid sendirian. Subuh mau ke masjid, isya mau ke masjid, apalagi malam Jumat takut. Ini semuanya karena akidahnya sudah cacat.
sudah catat. Padahal kita ini hanya boleh merasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang muslim memiliki akidah yang kokoh, nah, kemudian benteng yang kokoh dengan zikir, tidak akan mampu para jin walaupun mereka berkumpul secara keseluruhan untuk menimpakan kemudaratan, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kelalaian kita atau karena apa? Karena kemaksiatan kita. Wal-'iyadzu billah. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian bagi mereka-mereka yang menyampaikan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Serta wa yakhshawnahu, dan mereka itu orang yang takut kepada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang harus kita wujudkan. Seorang kalau berada di atas agama Allah, berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu takut kepada siapapun. Kenapa? Karena yang wajib kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada sesuatu yang tidak nampak. Alhamdulillah, termasuk di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bahwasanya kita tidak melihat para jin. Kita tidak melihat para jin. Naam, tayyib, sehingga bisa tenang. Naam, tayyib, tidak terganggu dengan keberadaan mereka. Yang penting masing-masing menjaga adab. Nah, kalau masing-masing menjaga adab Islamiyah, ikhwanifillah, maka apa? Tidak akan saling mengganggu. Mereka makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan untuk tugas beribadah. Kita juga makhluk yang diciptakan untuk tugas beribadah. Masing-masing punya apa? Punya zona sendiri-sendiri. Punya zona sendiri-sendiri. Dan munculnya banyak permasalahan tatkala apa? Salah satu pihak merambah ke daerah yang bukan daerahnya. Misalnya seorang manusia ingin kemudian merambah ke masalah jin. Yang ini tidak diperbolehkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala izinkan pada Nabi Allah Sulaiman sehingga dia bisa menguasai para jin. Adapun setelahnya tidak. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika ingin mengikat syaitan dari kalangan jin yang mengganggu salat beliau, kemudian dicekik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan hatta ajidu bardalisanihi fi yadi, sampai aku mendapati dinginnya lidah syaitan, karena cekik melet ya. Mungkin seperti itu. Makanya sampai Nabi mengatakan sampai mendapati rasa dingin lidahnya. Seandainya bukan karena doa Nabi Sulaiman, maka aku akan ikat syaitan itu di tiang masjid sehingga jadi mainan anak-anak Madinah. Lihat. Tapi karena ingat dengan doa Nabi Sulaiman yang ada di dalam Al-Quran, doanya bagaimana? Doanya bagaimana dalam surat apa? Indah ya, yang belakang-belakang. Abu Sa'id sudah ini. Keluarkan Abu Sa'id. Ayatnya. Di surat apa? Ayatnya bagaimana? Tayyib, ahsanta, fi surat As-Sad. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin apa? Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku, wa habli mulkan, dan anugerahkan kepadaku kekuasaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas untuk diberikan kepada orang-orang
setelahku. Nah, kemudian Allah berikan apa? Kekuasaan yang tidak diberikan kekuasaan kepada orang-orang setelahnya, yaitu mampu menguasai para jin. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula da'watu akhi Sulaiman laqabattuhu fi sariyatin min sawaril masjid yal'abu bihi wildanu ahli Madinah. Seandainya bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman, maka sungguh aku akan ikat syaitan dari kalangan jin itu di tiang, dari tiang-tiang Masjid Madinah sehingga menjadi mainan anak-anak Madinah. Cuman karena ada doa tersebut, beliau tidak diikat. Maka demikian pula kita ikhwan fillah, umat saudara Nabi Sulaiman tidak boleh kemudian memperlakukan jin, yang menjadikan jin sebagai sebagai pembantu, menjadikan jin sebagai sebagai teman. Ini tidak diperbolehkan. Dan bahkan mereka makhluk yang sendiri punya syariat juga seperti kita, dan dituntut beribadah, tidak boleh saling mengganggu. Itu saja. Maka tidak boleh kita meminta bantuan kepada para jin, tidak boleh minta bantuan kepada para jin. Dan juga telah kita lewati dahulu pada pembahasan tafsir, tidak boleh menikah dengan jin. Nah, tidak boleh menikah dengan jin. Baik. Nah, kita kembali kepada permasalahan bahwasanya tidak boleh seorang muslim memiliki rasa takut terhadap jin dan terhadap syaitan. Karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang wajib untuk kita takuti hanya Allah. Dan di antara adab akhwanillah yang menunjukkan tentang mulianya syariat Islam dan penjagaan Islam terhadap hak semua makhluk, termasuk hak para jin. Dan kita tidak boleh mengganggu para jin. Di antaranya disebutkan tadi yang kita bahas di awal, yaitu ketika ada ular masuk, atau kita dapati ular di rumah, diusir dulu, tidak langsung dibunuh. Kemudian juga kita dilarang untuk kencing di lubang-lubang yang ada di tanah atau lubang-lubang yang ada di pepohonan. Kenapa? Karena sebagaimana asal dari Qatadah, fa innaha masakinul jin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari kencing di lubang-lubang di tanah atau lubang-lubang yang ada di pohon-pohon. Yang tidak dibuat manusia. Atau yang dibuat manusia tapi sudah ditinggal lama. Misalnya sumur. Sumur lubang dalam, kemudian kita kalau ditinggal lama manusia enggak digunakan, maka jangan kencing di situ. Karena kemungkinan itu adalah masakinul jin, tempat-tempat tinggal jin, sehingga terganggu. Cari tempat kencing yang lain. Yang memang disediakan, atau seandainya turun di suatu tempat, misalnya di hutan atau yang lainnya, ya baca doa. Sebelum kencing, sebelum buang air, sehingga terbebas dari gangguan dan mencari tempat yang bukan lubang di tanah. Ini termasuk termasuk adab untuk tidak saling mengganggu. Yang namanya orang punya rumah, dikencingi rumahnya, kadang marah, ya pantas kalau kata orang Jawa kesambet. Sedang kencing kesambet, ini tidak tempat kencingnya. Tidak tempat kencingnya di tempat rumah makhluk lain, dia kencingi, ya marah. Apalagi tidak berdoa, kadang bisa kemudian kesurupan, kemasukan jin. Ini bisa, apalagi seorang yang ghaflah. Bahkan membuang air panas ini juga butuh adab. Membuang air panas, baca bismillah, tidak sembarangan membuang air panas. Karena khawatir mengenai jin
yang ada di suatu tempat. Nah, dan ada yang cerita kejadian betul. Nah, ketika seorang membuang air panas, lupa membaca basmalah. Nah, di tempat jemuran dia buang. Ya. Dan anak ini memang sudah pernah kesurupan, sehingga mudah dimasuki lagi, maka tiba-tiba jatuh kesurupan. Nah, baik. Ketika di ruqyah mengakunya, wallahu a'lam, jujur atau tidak, mengakunya apa? Dia adalah apa? Menyiram anakku, ya, menyiram anaknya si jin tersebut sehingga marah. Ini contoh. Nah, contoh. Jadi seorang muslim tidak boleh takut, tapi apa? Dia dituntut untuk apa? Beradab dengan adab-adab Islamiyah. Kalau dia beradab dengan adab-adab Islamiyah, berzikir, beradab, itu ada yang ditakutkan. Nah, barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq wassadad. Nah, sebelum kita tutup, lupa pembahasan yang ditanyakan kemarin berhubungan dengan poin yang ke-137. Nah, apakah pada malaikat itu ada kejelekan? Jawabnya apa, Faisal? Tidak ada kejelekan sama sekali pada malaikat. Lalu bagaimana dengan ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah? Mattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Fama kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Nah, Harut dan Marut ini malaikat menurut pendapat yang rajih di surat Al-Baqarah ayat 102 itu disebutkan apa? Harut dan Marut. Yang keduanya malaikat. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwasanya apa? Wa ma unzila 'alal malakain bi Babila Harut wa Marut. Harut dan Marut adalah apa? Atfu bayan dari malakain. Berarti keduanya malaikat. Nah, tapi kok keduanya mengajarkan sihir? Bukankah ini kejelekan? Nah, ini menjadi apa? Menjadi iskal. Menjadi suatu yang apa? Muncul di benak kita yang rancu, yang butuh cari apa? Jalan untuk mensinkronkannya. Karena apa? Kita yakin para malaikat tidak ada kejelekan padanya sama sekali. Nah, maka jawabannya afanifillah. Nah, kita katakan bahwasanya yang dimaksud dengan kejelekan di sini adalah kejelekan yang hakiki, dalam artian kejelekan berupa kemaksiatan. Nah, kejelekan berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh malaikat itu. Adapun Harut dan Marut, mereka malaikat yang taat kepada Allah karena memang diperintahkan untuk apa? Mengajarkan manusia sebagai bentuk ujian. Ujian kepada manusia, siapa di antara mereka yang lebih condong kepada sihir, padahal malaikat sudah mengajarkan, dan sebelum mengajari, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi mereka sudah apa? Sudah mengingkari, menjelaskan, kami ini ujian. Nah, kamu jangan kufur. Nah, kamu jangan kufur, menunjukkan kalau kalian mau belajar sihir akan menjadi kafir. Nah, jadi malaikat sudah menunjukkan jalan yang benar. Nah, tapi mereka memang Allah perintahkan sebagai bentuk apa? Ujian kepada manusia, sehingga ini bukan kejelekan. Dan hikmahnya baik. Untuk apa? Membedakan mana mereka-mereka yang memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ataukah memilih jalan sihir sehingga dia menjadi kafir. Paham sampai sini? Sebagaimana pula kita dapati malaikat ikhwanillah yang mencabut nyawa. Nah, kalau kita lewati malaikat pencabut nyawa. Ini pada sebagian manusia ini adalah suatu apa? Kejelekan, ya tidak? Musibah. Ini saudaraku orang soleh kok meninggal. Musibah. Secara zahirnya jelek. Demikian pula mengadab. Ini jelek, tapi mereka
melakukan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan kejelekan jadinya, tapi adalah kebaikan. Karena apa? Yang mereka lakukan adalah ketaatan. Ini maksud dari poin yang ke-137. Nah, karena mereka ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Ada kisah tentang Harut dan Marut yang banyak tersebar. Ini kita tidak mendapati kisah yang sahihah yang menyatakan Harut dan Marut adalah malaikat yang apa? Yang durhaka. Malaikat diturunkan ke bumi, kemudian melihat cewek cantik, akhirnya apa? Sudah, pengen jadi manusia saja. Ini kisahnya banyak. Kadang ceritakan di pengajian-pengajian yang tidak mendasarkan kepada riwayat yang sahih. Tidak ada malaikat kok punya hawa nafsu, tidak ada. Malaikat makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi hawa nafsu mereka. Nah, barakallahu fiikum, mafhum. Nah, ini iskal yang kemarin ditanyakan. Nasallallahu taufiq wassalam, walhamdulillah.